Ngerti nggak? Kalau baik-baik aja itu nggak bermasalah. Kalau kita sedang bermasalah ya berarti nggak baik-baik aja. Jangankan jangankan orang yang di dalam penjerong, kita yang di luar aja kalau lagi kena masalah ya sedang tidak baik-baik saja. Itu pendapat Bunda, kan gitu ya. Hidup Bunda, hidup. Iyalah gue masih hidup sayang, belum metong. Malam Bunda cantik, malam juga. Jadi seperti itu ya. Makin cantik aja, masa sih? Padahal hari ini Bunda capek banget loh ya. Apalagi kalau menangis itu biasa lah ya. Kalau menangis itu yang amat sangat kan Bunda bilang pasti kerinduan kepada anak-anaknya, itu biasa ya. Hakim dan jaksa itu udah terbiasa ngelihat terdakwa itu nangis di saat pembelaan, pasti tentang kerinduan kepada keluarga. Semua orang yang menjadi terdakwa ya, pasti pembelaannya yang paling berat adalah keluarga, apalagi dia tulang punggung. Tapi ya hakim jaksa punya penilaian sendiri gitu loh ya. Kalau cuma hanya gara-gara lu tulang punggung atau lu karena lu punya anak terus dibebaskan, itu yang di dalam penjara banyak banget yang punya bayi, yang punya anak kecil, yang punya keluarga ya kan, yang perlu dia gitu yang ada di dalam. Ya salah tetap aja salah gitu. Gitu. Fresh banget Bun, makasih sayang. Kata pendukungnya NM wanita Amazon, tapi kok nangis Bun? Ya wajar lah. Wajar kalau orang lagi bermasalah, beban mental, beban batin itu menangis, ya kan? Kalau masih bisa menangis itu hebat, bagus. Berarti lu masih punya hati yang kedepannya itu bisa menyesali. Kan begitu dong. Kalau udah nggak menangis itu bahaya sayang. Tuntut dong, tuntut. Gila dituntut, merong tuh si dokpeng. Iya ya. Kalau orang masih bisa menangis itu bagus. Karena dengan air mata menangis, semua beban yang ada di dada ya itu bisa meringankan. Ya bisa meringankan beban yang selama ini menumpuk. Ngerti nggak ya? Seperti itu. Itu pendapat Bunda ya. Karena hanya dengan menangislah ya rasa sesak di dada ini bisa berkurang. Bun cantik awet muda sehat selalu Bun, amin. Makasih sayang. Enak ya jadi silver sama ular, semua masalah bisa dibayar. Ini gue paling gak suka nih sebetulnya komentar yang begini-begini. Gak suka banget ya. Gak suka banget. Ini sebetulnya lu ini pembela NM atau pembenci NM? Ngerti gak? Menggiring opini tentang para pejabat atau ini orang yang sedang menangani kasusnya RG itu seakan-akan bisa dibeli ya. Jangan sampai hakim dan jaksa itu sampai tersinggung gara-gara fitnahan kalian. Itu akan merugikan NM sendiri, paham ya? Janganlah, kasihan, nggak boleh begitu ya. Bun kata Warokok gelut. Siapa ngajakin gue berantem? Lu jangan kompor lu ya. Lu jangan kompor lu. Ngerti nggak? Gue mah kalau soal berantem mah gue nggak ada takutnya sayang. Ngerti nggak ya? Ngerti nggak? Gue nggak ada takutnya kalau berantem. Ya asal sama-sama one by one, ngerti nggak ya? Satu lawan satu. Gitu. Terus perjanjian tangan kosong apa kita mau pegang senjata. Ngerti nggak lo? Urusan menang kalah itu nomor sekian, gue nggak pusingin. Yang penting ada orang nantang, ya gue tantang balik gitu loh. Ya jangan cemen jadi manusia. Urusan menang kalah itu lu jangan pikirin dulu, begitu caranya. Bun tahu nggak mamanya RG di Facebook yang pamer terumbu? Nggak tahu sayang, Bunda tuh nggak pernah buka-buka Facebook, ngerti nggak? Terus hubungannya apa sama, kalaupun memang iya, hubungannya apa sama mamanya RG? Urusannya apa? Yang berurusan kan RG-nya, ya. Warokok nggak digubris tadi, masa? Yang nggak digubris lagi perasaan itu dah si
Bunda lihat Viti ya. Ini nggak tahu itu editan tahu nggak? Karena Bunda nggak ngeliat waktu sidang karena Bunda tidur. Jujur aja tidur seharian gue. Cuma ngeliat Viti si Dokpeng, sayang maafin ya mau salaman, terus si NM-nya nggak mau salaman, melengos, malah dia ngampirin dokter Oki kalau nggak salah. Bener nggak tuh? Kesel lah dia, ya kan? Orang yang nggak tahu gara-gara dia duit terima 2 miliar dari RDL, jadi tahu gara-gara mulut comberan dia. Ya enak lah, harusnya kan ditutup-tutupin tuh, ya kan? Ini malah si Dokpeng kan bilang, ya kan? Itu si DRL juga NM udah terima duit 2 M dari DRL. Itu kan sama aja membuka borok. Betul karena Dokpeng cuci tangan. Maju apa itu? Bun, kalau menerima uang bukan hak kita itu kan sudah salah, Bun. Ya iyalah udah jelas, lalu nggak usah nanya kalau bukan hak kita, ya. Seperti itu guys, ya. Jadi kalau misalkan ada yang dibilang dijebak apanya, yang mananya, telepon, direkam, ya wajar lah orang ngeluarin duit 4 M, ngerti nggak sih lo, ya kan? Seperti itu. Yang para si Ubrek pun berharap dipeluk tapi dicuekin. Emang lu tahu? Siapa tahu di balik kamera dia peluk-pelukan, cium-ciuman, gimana sih lu? Emang kamu tahu? Kan nggak semua Viti di-up di tok-tok, ya kan? Bunda kangen ya, pisang banana gedang. Pisang banana gedang, udah banana gedang lagi. Mami Indah, ya, Bun, bahas tesot merosot dong. Enggak ah. Bunda gimana tanggapan Bunda terhadap si Reza Gladys yang nggak pernah hadir di persidangan? Sayang. Ya, pemanggilan itu ya, itu kan ada aturannya. Kenapa dia nggak hadir-hadir? Ya memang tidak masalah kalaupun tidak hadir gitu loh, ngerti nggak? Ya, selama itu tidak melanggar undang-undang, ya kan? Ngerti nggak sih? Ya sah-sah aja dia mau datang mau nggak, kan begitu dong, ya. Terus masalahnya di mana? Ya kan? Ngapain datang juga? Orang nggak dipentingkan di dalam persidangan tersebut, belum, ya, belum sayang. Ya nanti pasti ada waktunya. Sabar, sabar. Kalian udah gak sabar ya, pengen lihat OOTD-nya RG, ya. Kalau masalah OOTD-nya RG, kalian gak usah ragukan lah, ya. Dia lebih keong-reong, ya. Tas brandednya nggak kehitungan, ya kan? Yang jadi nggak usah mengkhawatirkan OOTD-nya di RG, kan begitu dong. Kalau cantik dia juga cantik, ya kan, glowing, ngerti nggak? Dia juga termasuk hebat loh bodinya, anaknya udah gadis-gadis, berapa orang itu anaknya DRG? Hah? Berapa orang? Tapi bodinya masih oke, ya kan? Gitu loh. Cuman ini tergantung orang yang menilai. Kalau orang yang suka, ya pasti muji. Kalau orang yang nggak suka, ya pasti ngebully, kan begitu. Jangankan pakai OTD mahal. Pakai kaos kayak Bunda aja nih, kayak begini, ya kan? Nih, cuman 100.000. Kalau orang yang suka pasti bilangnya, Bunda cantik banget, Bunda pakai baju itu bagus, nggak usah harus mahal-mahal, pakai OTD, ya. Mahal juga kalau nggak pantas buat apa? Ngerti nggak lo? Seperti itu, ya. Udah nggak sabar mau lihat pelangap-pelongonya Bunda. Gue kasih tahu, iya, ya. Kan gue bilang pelangap-pelongo tapi bisa, ya. Memenjarakan orang, kan keren tuh. Bunda tim RG kayaknya, ya. Untuk sementara waktu karena di mata Bunda RG lebih benar di mata Bunda, ya Bunda pilih RG. Ngerti nggak lo, ya? Untuk saat ini di mata Bunda RG itu benar. Jadi gue berpihak kepada RG, ya. Paham kau? Suka-suka gue dong. Gue punya penilaian sendiri. Kalau menurut kalian gue salah, ya itu urusan lo, gitu, oke? Seperti itu. Kalian aja bebas merdeka. Kalian mau berpihak ke NM atau ke RG, sah-sah aja. Ya kan namanya kita ini kan netizen, ya, netizen yang melihat jalannya persidangan dari semua bukti-bukti yang ada, kan? Dari semua bukti-bukti, apalagi udah dibaca dakwaan, kan begitu dong? Iya dong. Seperti itu guys. Setuju Bunda. Saya
keluarga besar dan sekantor apa itu? Sama dong saya juga, iya. Ya, bener Bon, semangat. Iya, semangat. Jadi begitu guys. Lagian sekarang gini loh, lu mau pakai OOTD bagus, keren, apa segala macem. Di sini bukan ajang. Sorry ya, gue kasih tahu, gue berkomentar masalah OOTD ya. Di sini bukan ajang kayak fashion show, ya. Di sini diadu kebenaran, kan begitu, ngerti nggak? Di sini kalau lu bisa menunjukkan kebenaran, bukti-bukti yang membenarkan diri lu lepas dari tuntutan, itu yang terpenting. Kan begitu. Walaupun lu OTD-nya puluhan miliar atau 100 miliar, kalau di mata jaksa atau hakim lu bersalah, ya buat apa? Nggak ada guna penyesalan. Gitu loh. Ngerti nggak? Iya kan? Jadi kadang kalian juga sih yang ngegong-ngegongin. Hah? Justru jujur nih ya, karena Bunda sendiri nih ya. Bunda sendiri pernah jadi terdakwa dan bersalah. Kalau Bunda kan jelas salah karena sudah ada barang bukti yang menyatakan kalau Bunda tuh salah, ya, gitu loh. Jadi tapi tetap yang namanya walaupun sudah ada bukti, kalau belum vonis kan masih tersangka, ya kan? Kita berhak untuk membela diri, mati-matian. Kasarnya kan begitu. Tapi kan kita sadar diri, yang bukti-bukti udah ada itu pasti gue salah punya. Nah, caranya adalah bagaimana caranya kita untuk mengambil hati para jaksa dan hakim. Biar ada rasa iba, biar ada rasa kasihan. Ngerti nggak sama kita? Justru kita tuh berlusur-lusur ria gitu, ngerti nggak? Dalam persidangan. Bukan bergaya-gaya. Ngerti nggak sih? Gitu. Itu kalau kita orang kismin, ngerti nggak ya? Biar tuh hakim mau memvonis tinggi kita tuh biar kasihan gitu, ngeliat muka kita tuh muka sedih, muka penyesalan, muka apa sih ya, orang lagi menderita gimana sih. Jadi akhirnya yang tadinya mau divonis tinggi karena ngeliat muka kita tuh muka memelas, akhirnya nggak tega divonis ringan. Itu sebetulnya. Ya bener Bon. Nah, Cinta zaman sekarang nggak? ini malah JPU nggak ada harga dirinya depan. Yang nanti yang Nggak ada. ya apa kok masa iya. Tapi suaminya RG juga pernah jadi terdakwa kasus penggelapan uang. Gimana tuh Bunda? Waduh. Kita jangan melebar ke sana kemari, ya. Yang lagi trending ini adalah kasus persidangan NM dan RG. Kan begitu. Masalah suaminya jadi apa segala macam, gue nggak tahu, gue belum bisa jawab. Karena kita kalau berkomentar harus lihat bukti fakta, kan gitu. Paling tidak kan kalau sekarang ini kan Bunda ngelihat bacaan-bacaan dakwaan-dakwaan yang jaksa bacakan dan bukti-bukti yang sudah berseliweran. Lah kalau ini kata lu yang tadi suaminya begini, itu aja gue baru tahu dari elu. Gimana gue mau berkomentar? Kan begitu dong. Ya, tapi yang belum follow tolong follow dulu. Bun NM air mata buaya enggak lah ya. Kalau air mata buaya enggak sayang ya. Karena Bunda juga pernah menjadi maksudnya dalam arti sama-sama di bangku terdakwa, ngerti nggak ya? Di saat kala kita ditanya sama hakim, ya kan, apa segala macam, apalagi masalah nyangkut anak, ya, itu air mata tanpa kita harus mengeluarkan tenaga, ya, itu air mata keluar sendiri sayang, ngerti nggak lo, ya? Satu, ingat anak dan keluarga, ya. Kedua, kita masih berpikir nih, gue diponis berapa lama nih, ngerti nggak? Gue yakin ya hati kecil NM juga ada rasa takut diponis lama dan lain sebagainya. Kita kan masih blank, ya, karena kita kan masih abu-abu nih. Kalau gue diponis nih kena berapa lama ya, berapa tahun ya, berapa lama ya, itu akan menjadi beban mental, ngerti nggak? Ya, seperti itu. Salam Kak, ini Berta ya, salam kenal. Air mata buaya Bun masih bisa dia menjelekin orang. Enggak lah. Maksudnya kan itu kan
di saat lagi nangis kan lagi baca itu kan pembelaan kan, karena bunda cuma ngeliatnya di viti-viti aja. Lepas itu kan dia ngomong begana begini kan di luar persidangan. Kalau pas sidang mah dia juga nggak mungkin berani sayang ya. Itu kan udah di luar konteksnya, udah di luar persidangan, udah selesai. Dia mau ngomong apa ya itu haknya dia. Kan begini. Benar enggak ini Kak Berta? Bukan. Berta mana sih lu? Dulu juga pernah di penjara alas anak juga bun. Ya memang rata-ratanya begitu sayang. Memang rata-ratanya terdakwa yang paling ampuh ya. Yang paling ampuh minta pembelaan, minta keringanan hukuman itu sama hakim. Ya nggak ada lagi anak. Gitu loh, ngerti nggak? Anak yang masih kecil-kecil, anak yang masih membutuhkan saya, apalagi saya adalah tulang punggung untuk keluarga saya. Itu memang rata-rata utamanya seperti itu. Aku bari lagu ya bun, ya sayang, yang belum follow makanya follow ya. Menurut bunda Niki bebas apa tidak? Sebetulnya jawaban ini udah berpuluh-puluh kali loh gue jawab. Entah udah nggak tahu berapa puluh kali. Bunda bukannya benci, tidak ya, bukan nyumpahin, tidak. Ini kan hanya pendapat dilihat dari fakta dan bukti yang ada. Kalau menurut bunda ya enggak gitu loh, ngerti nggak ya, seperti itu ya, seperti itu. Tapi ya kita tidak pernah tahu mukjizat itu nyata ya kan, siapa tahu ya gitu loh, keajaiban akan datang, kebenaran akan datang ya, siapa tahu bebas, kita juga nggak pernah tahu ya kan. Cuma kalau dilihat dari kasat mata bunda orang bodoh ya, dilihat dari bukti gitu loh yang ada di dakwaan JPU ya kan, jaksa penuntut umum, ya kayaknya sih enggak. Kayaknya sih enggak. Ingat ya, kayaknya sih enggak. Karena bunda tidak memastikan, bunda bukan hakim, karena hanya hakimlah yang bisa memutuskan dia benar atau tidak. Kan seperti itu ya. Nenek-nenek bayarin buzzer. Iya sayang. Gua tag muka lo kalau si abu-abu yang masuk penjero. Tag aja sayang. Tag aja banyak-banyak. Ngerti nggak? Lu nggak usah tag ke rumah gue juga nggak apa-apa. Mau RG masuk penjero atau tidak? Ya kalau memang RG itu bersalah masuk penjero, terus salahnya di mana? Kan? Kalau memang itu bisa membuktikan RG bersalah terus di penjero, iya nggak ada masalah, iya dong, kan begitu. Ya, bun, saya dikatain gerombolan sirkus, gue mau udah kenyang sayang. Ya, seperti itu. Ya. Kan kalian bertanya, ya kan, dari kasat mata gue, ya gue jawab. Tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Kan bunda bilang juga tadi ya, di dunia ini tidak ada yang nggak mungkin. Ya bisa aja terjadi. Ya kan, mujizat Tuhan itu memang ada, ya kan? Gitu loh. Ngerti nggak ya? Segalanya bisa terjadi. Cuma kalau dilihat dari bukti-bukti ya, sepertinya tidak. Kan begitu dong. Kecuali gue bilangnya pasti, kan tidak gua. Ngerti nggak sih lo? Lagi di mana bunda? Di tempat kerja sayang. Ya. Air mata buaya apa nangis 4M nggak cukup. Enggak lah. Pada intinya adalah bunda yakin di dalam hatinya ada penyesalan ya. Penyesalan itu ada. Bunda yakin. Kenapa ya gue harus begana begini begitu begini, tahu begini gue nggak akan begana begini. Ya penyesalan itu pasti ada, nggak mungkin lah. Namanya manusia itu terbuat dari ciptaan Tuhan, pasti ada rasa penyesalan. Namanya manusia itu kan tempat salah dan dosa, tempat hilap ya. Kalau memang sampai terbukti bersalah ya jadikanlah itu pembelajaran ke depan. Kan begitu ya. Pembelajaran ke depan, harap berhati-hati ya dong. Lebih bijaksana dalam mengambil tindakan apapun itu, apalagi yang berhubungan dengan hukum, kan begitu. Barusan lihat Viti bunda, apa itu? Ngamuk bawa TikTok nih. Iya itu,
Tapi nggak tahu kenapa loh, semenjak bunda ngamuk-ngamuk nggak pernah di ban loh. Yang dari bunda ngamuk-ngamuk nggak pernah di ban lagi. Beneran. Betul bunda Aing. NM mulai stres tapi nggak bisa bebas. Ya kelihat ya. Dia kurus ya, kalau bunda lihat ya, dia agak kurusan. Dia agak kurus. Bun kerja di mana? Semangat bun. Mungkin TikTok suka kalau bunda ngamuk. Iya, semenjak ngamuk-ngamuk nggak di ban-ban lagi. Ya. Berarti harus diamukin mam tuh TikTok. Iya, udah bunda ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuknya itu spontanitas sayang, ngerti nggak? Kalau laga-laga ngamuk-ngamuk yang nggak natural gitu loh, ngerti nggak? Itu sih spontanitas. Gua kesal di ban tiap hari, gua keluarlah itu bahasa binatang. Dan yang gue bingungnya dengan bahasa yang kotor, bahasa binatang keluar semua, kenapa PT gue nggak di take down? Ngerti nggak lo? PT gue nggak di take down, tidak melanggar peraturan TikTok, dibebasin aja, kan aneh TikTok, bener nggak sih lo? Iya kan? Iya kan, bener banget bunda. Iya harusnya kan, itu kan ngomong bunda kan kasar, ngomongin binatang. Seharusnya di take down, bener nggak? Ini enggak loh. Kalau memang dia tahu produknya mencurigakan, kok enggak langsung lapor ke pihak yang berwajib? Itu juga. Sebetulnya banyak banget lah persepsi orang-orang begana begini begitu. Kenapa lu ngasih uang, ya kan? Kalau memang barang lu nggak salah. Terus ada juga, ya kalau udah tahu lu itu barang dia nggak benar, kenapa nggak lapor polisi atau yang berwajib, ya kan, BPOM lah, apa segala macem. Harusnya jangan terima duit. Nah, bunda pun sependapat dengan yang tadi typing, yang kalian bilang tadi. Kalau memang lu menemukan sesuatu yang janggal, kenakalan owner-owner skincare, ataupun bukan hanya skincare sebetulnya ya, pedagang-pedagang apapun yang sekiranya itu melenceng dari aturan yang ada di Indonesia, laporkan. Nah itu baru pahlawan. Itu pendapat bunda sendiri ya, ngerti nggak? Jangan lu terima duitnya mau sebesar apapun. Kalau lu terima duitnya sama aja lu membenarkan atau membolehkan atau mendukung atau mensupport para pedagang yang nakal itu. Ini lagi cerita global ya, semuanya ya, pedagang apapun gitu loh, ngerti nggak? Ya, ya. Nah itu beda lagi kalau dia memang, beda lagi kalau memang dia memang, misalkan dia memang itu untuk cari cuan dengan cara-cara seperti itu, ya beda lagi tuh urusannya. Tapi kalau lu merasa pengen dinobatkan menjadi orang yang pahlawan menyelamatkan para konsumen lah ya, anggaplah konsumen ya, konsumen apapun itu, mau pembeli skincare atau misalkan pembeli cabai kah atau apakah, minyak sayur kah, ya lu harus sportif gitu loh, ngerti nggak? Jangan terima apapun, jangankan ber-MM atau berjuta-juta, satu perak pun lu jangan pernah terima. Satu perak lu terima uang sama aja dengan lu mendukung para penjual-penjual yang nggak bener. Tapi TikTok jujur aman bun, bosan dengan huru-hara. Bun kalau lubang hidung segitiga, bun kok lubang, iya sayang segitiga. Kalau opean emang begitu sayang. Operasi hidung itu nggak ada yang bulat, semuanya segitiga. Lu gue jitak lu ya, bawa hidung lagi. Apa itu? Bun tadi dokter yang dicuekin sama Niki Bull selamanya dilewati. Iya itu, tapi nggak tahu juga ya, takutnya editan bukan sih? Kalau dilihat sih bukan editan ya, gitu loh. Kayaknya itu bukan editan. Yang bunda denger sih memang ada suara gini, dokternya bilang gini, sayang maafin ya gitu ya. Terus dia ngulurin tangan sama NM dicuekin, ngelengos, ya kan? Kakak videonya lagi maki-maki kayaknya ya kakak. Yang mana sayang? RG tidak dihadirkan, selalu diperjuangkan NM, kan belum dipanggil hakim. Terus udah itu udah bahas. Bunda aing makin kesini makin kesono makin muda kayaknya. Bun makan apa?
Makan terasi tiap hari sayang. Makan sambal terasi tiap hari, ngerti nggak? Di TikTok kakak Iya itu. Tapi mimik muka Nicky Bull kelihatan muak sama Dokpeng. Ya mungkin juga itu yang gara-gara duit M diceritain, dikasih tahu sama Dokpeng kali tuh. Kan Dokpeng ada pernah cerita tuh di media sosial kalau NM terima duit dari DRL 2 miliar, ya kan? Seperti itu. Doktip sama Nikmir kenapa Bun? Gak tahu lah saya. Hanya mereka yang tahu. Cuma kalau prediksi Bunda sih, dugaan Bunda salah satunya adalah ya Dokpeng mengeluarkan NM terima duit dari DRL 2 miliar. Itu salah satunya ya barangkali ya. Salah satunya sih. Salah satunya mungkin itu. Karena kalau gue jadi NM sendiri pun gitu, bukannya menutupi sesuatu hal yang orang nggak tahu, ini orang jadi tahu semua gara-gara mulutnya Dokpeng. Ya kan, sedangkan permasalahan uang yang dari owner-owner itu menjadi kasus. Ya kalau gue jadi NM juga pasti kesel gitu. Lu bukannya sahabat, bukannya hopeng. Hopeng tau kan? Bukannya hopeng, sesama hopeng harus saling menutupi. Kenapa lu malah buka-buka gitu? Seperti itu. Terus mungkin si Nicky Bull kesel cuma dia yang dipenjara. Si Dokpeng bebas. Nggak tahu ya. Kalau jalan pikiran manusia Bunda nggak bisa paham. Cuman prediksi ya itu aja, salah satunya ya, salah satunya menurut Bunda sih itu juga gitu, ada. Gitu. Lirik segitiga bermuda, apa itu? Dokpeng cari aman Bun. Semua juga orang kalau udah lagi bermasalah pasti begitu sayang. Yang demo gimana Bun? Alah, kalau menurut Bunda sih yang demo tuh bikin riwe, tau nggak? Ya bikin ribet jalannya persidangan. Ya aku kayak sepinya lama nggak. Dokpeng itu tulus apa nggak sih Bun? Ke siapa maksudnya? Tuluskah hatimu mencintai aku? Dibayar 50.000 Bun dari dokter O. Siapa yang dibayar 50.000? Hah? Yang dibayar 50.000 siapa? Kalian asal jangan nyaut loh. Emang kalian punya yang demo? Emang kalian punya bukti? Hah? Kata siapa? Kata siapa dibayar? Kata siapa dibayar? Yang demo sama kayak Tarwiyah. Ani-ani jangan sok tahu. Siapa gue ani-ani? Gue ani-ani. Lu nggak salah bilangin gue ani-ani. Gue nenek-nenek sayang. Lu ngerti gak sih artinya ani-ani? Hah? Lu ngatain gue ani-ani? Makasih lo gue dikatain ani-ani. Karena ani-ani tuh rata-ratanya muda dan cantik. Gue emaknya ani-ani. Ngerti gak lo ya? Lu salah nyebut sayang. Ya. Di sini tim yang akal apa tuh? Oh, pemeras memang harus berantas betul. Dijolimi sama siapa? Sama jurik. Lu terima duit kok dijolimi. Kalau orang yang diminta duit baru dijolimi. Kalau orang terima duit, ya mana ada dijolimi, gimana sih lo? Ya nggak apa-apa, itu kan namanya pembelaan, bentuk pembelaan kepada diri sendiri sayang. Karena apa? Semua makhluk di muka bumi ini berhak untuk membela diri sendiri. Ya. Walaupun lu udah salah sekalipun lu diketok bersalah sama hakim, ya lu bebas aja membela diri sendiri. Enggak kok gua mah, walaupun udah diponis sih, enggak kok gua ini. Ya itu suka-suka lu, berhak untuk membela diri. Kalau bukan diri sendiri yang ngebela mau siapa lagi? Kan begitu dong. Bener nggak?